Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'd. Alhamdulillah hadirin ya. Kita baru saja kita ini dibangunkan oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah. Daripada kematian yang kecil, dan kita ini tadinya kita keadaan tidak sadar mati ketika tidur. Lalu dengan kehendak Allah kita dikembalikan roh kita, dan kita bersyukur bahwa kita ini masih diberi kesempatan lagi oleh Allah hari ini untuk kita senantiasa beribadah, mengabdi, mentaati daripada kehendak Allah sang pencipta kita, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup Pak di dunia ini bagi orang-orang yang dia lalai daripada perintah Allah. Dia hidup dalam kegelapan, yang mana dia hidup tidak mengikuti aturan Allah, maka layaknya hadirin ini seperti orang ngimpi. Maka ketika ngimpi dia ngimpi jadi orang kaya. Dia ngimpi punya rumah mewah kan. Dia ngimpi punya jabatan ketika itu. Dia ngimpi rumahnya mungkin yang indah, istana. Tapi ketika dia sadar dari ngimpinya, maka apa terjadi hadirin? Maka dia tinggal di tempat kontrakan yang sangat sempit. Mana rumah saya yang mewah? Tidak ada lagi. Mana jabatan saya? Tidak ada lagi. Mana saya punya istri cantik? Tidak ada lagi. Hanya ngimpi Pak. Begitu kita nanti Pak dibangunkan oleh Allah. Jika kita bangun dari alam kubur, alam barzah, baru kita sadar Pak, sesadar-sadarnya Pak, sesadar-sadarnya Pak kita melihat Robbana absorna farjina nama solihan. Ya Allah, aku telah melihat, mendengar bagaimana indahnya sorga, bagaimana dahsyatnya neraka. Maka kembalikanlah aku ya Allah kembali ke dunia ini walaupun hanya 1 hari. Walaupun hanya bisa ucapan subhanallah, tidak bisa Pak. Tidak bisa kembali lagi. Maka hidup ini Pak sangat berharga. Hidup ini sangat berarti Pak. Sangat berarti bagi orang yang menambahkan daripada meyakini kepada kehidupan yang kekal. Tapi bagi orang yang tidak meyakini, dia hanya mencari dunia belaka, hanya mencari keperluan dunia, maka itulah mereka akan mengalami penderitaan. Maka mereka akan mengalami kesusahan yang berkepanjangan, yang tidak ada habis-habisnya Pak. Maka saking berharga ini waktu Pak, Allah bersumpah dengan waktu. Begitu berharga waktu Pak, sampai ada kata wal asr, demi waktu asar, wa nahar waktu siang, wa laili waktu malam. Jadi begitu berharga nih waktu Pak. Tapi sayang Pak, kita tidak dimanfaatkan waktu yang berharga ini. Kita tidak gunakan untuk kita mendekat pada Allah, untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita mendekat kepada rahmat Allah. La ilaha illallah. Hadirin, masa Allah, kalaulah penduduk sorga aja Pak menyesal ketika masuk ke sorga. Kenapa Pak? Kecuali orang yang masa di dunia ini digunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir pada Allah. Karena Pak, satu subhanallah aja yang kita ucapan Pak ini dunia ini. Satu subhanallah ini subhanallah Pak. Ini Allah tanamkan pohon yang besar Pak. Itu pohon itu bila mana dikelilingi oleh kuda yang sangat kuat,
melinggi itu pohon, bayangannya siapa? Bayangannya ini 2000 tahun Pak tidak bisa terikat. Itu baru bayangannya Pak, begini pohonnya. Itu kita baca zikir, lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di dunia ini Pak, ini semua laksana emas. Dunia ini laksana berlian Pak. Nah, sehingga orang kena saking banyak itu semuanya berlian, semuanya emas Pak di dunia ini Pak. Maka orang tidak merasa dia itu untuk tidak merasa bahwa itu sangat berharga. Karena semuanya emas Pak. Coba aja kalau satu pulau, mama kata Pak ya, maka ulama tafsirkan Pak, ini dunia ini seperti lautan emas. Nah, maka mereka tidak ada niat untuk mencari emas Pak, karena semuanya emas. Semuanya emas Pak. Maka ada orang yang penipu, maka mengatakan kamu jadi jangan cari emas. Memang emas nggak laku karena dunia ini emas semua. Pulau ini emas semua. Maka kata orang yang penipu ini, kamu cari batu aja dah. Batu di sini berharga. Kalau emas berlian nggak berharga, memang semuanya emas itu Pak. Ini disampaikan ulama Pak ya. Maka orang yang tertipu cari batu Pak. Udah berat kan? Udah berat lagi harus dia panggul itu, masya Allah. Ini tafsir Pak ya, tafsir. Maka rajanya mengatakan barang siapa yang dia ambil batu, maka ketika nanti dipindahkan itu, maka Allah sidakan lagi Pak, akan dipindahkan ke pulau berikutnya melalui kapal itu kan. Maka bagi yang membawa batu tidak dibolehkan masuk Pak ke kapal itu untuk dipindahkan ke pulau lain. Tapi yang bawa emas, berlian, silahkan naik ke kapal itu. Nah ini tamsil Pak. Apa itu emas, berlian Pak? Ini amal-amal soleh Pak. Sholat kita, zikir kita, baca Quran kita, selawat kita, yakin kita. Itu amal-amal soleh Pak, itu berlian Pak. Yang dicarinya di dunia ini. Selama kita di dunia apa carinya? Tapi alangkah manusia tertipu oleh tipu daya setan. Dia mencari hanya benda dunia Pak, yang tidak ada nilainya, yang tidak ada berharga Pak. Cari mati-matian Pak. Tulang banting tulang. Tulang dibanting-banting hanya untuk mencari yang nilainya kecil, bahkan tidak ada Pak. Hanya segengkal nih Pak, yang manusia lupa pada kehidupan yang selama-lamanya. Ini Pak yang kita harus dipahami. Suka tidak suka, mau nggak mau, kita tinggalkan dunia ini Pak. Dalam keadaan kita sukakah atau tidak sukakah, kita akan tinggalkan dunia ini Pak. Menuju ke kampung yang selama-lamanya, kehidupan selama-lamanya. Tiada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Dunia apa? Rumah, kita punya rumah mewah, kita miskin sebentar, miskin-miskinan. Kita kaya sebentar, kaya-kayaan. Kita punya jabatan sebentar, ya. Semua apa ini Pak, semuanya ini tidak ada yang bisa akan langgeng Pak. Tidak akan yang langgeng. Ini Pak yang kita harus dipahami. Maka baginda Rasulullah SAW telah wanti-wanti Pak. Jadi ditafsirkan lagi, ditafsirkan Rasulullah Pak ini melihat alam akhirat, surga neraka melihat, melihat titian sirat, Nabi melihat padang mahsyar. Maka Nabi risau Pak pada umatnya. Bagaimana umatnya ini supaya jangan sampai umatnya ini dia lupa pada Allah, lupa pada kehidupan akhirat. Risau Pak Nabi ini, masya Allah. Ketika Nabi nanti melihat Pak, dikatakan di nyebrang satu mustaqim itu, orang jatuhnya Pak dari satu mustaqim ini laksana air hujan, masya Allah. Ini Pak, kalau itu jatuhnya Pak itu suatu mustaqim Pak, nyebrang jatuh. Subhanallah. Kalau misalnya itu yang jatuhnya mungkin bayi Pak ya, sampai ke dasarnya kakek-kakek Pak ada beruban. Bagaimana itu tak jurangnya itu, dasarnya itu neraka jahanam Pak, masya Allah. Tapi Pak, bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin kepada kehidupan akhirat,
Maka dia meluncur Pak, sekilat seperti kilat. Maka dikatakan, orang itu mengatakan, ya Allah, mana siratal mustaqim, kok nggak ada. Kerasa saking cepatnya Pak, dia nggak kerasa Pak, seperti kilat, seolah nggak ada gitu Pak. Ini Pak, subhanallah. Jadi dunia ini Pak menentukan Pak, jangan sampai kita ini terlena oleh kehidupan yang sempit. Dunia ini satu langkah Pak, akan menuju ke akhirat yang akan ribuan langkah akan kita lalui, jutaan langkah bahkan Pak, kalau kita di atas persiapan Pak. Jadi ini persiapan Pak untuk bagaimana kita menghadapi kehidupan yang panjang. Masalah rezeki Pak, ini sudah Allah tentukan, sudah dia atur ya masalah rezeki. Bahkan 5.000 tahun sebelum diciptakan manusia Pak, udah tentukan dulu rezekinya Pak. Jodohnya, ajalnya, susahnya, senangnya Pak, celakanya, bahagianya, itu ditentukan Pak. Masalah rezeki ini Pak, Allah udah jamin, udah ada garansi, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri Pak yang garansi, yang memberikan jaminan kepada orang beriman. Tawakal kepada Allah Pak, tawakal kepada, maka rezeki ini akan mudah. Barang siapa Pak menanam padi, tumbuh rumput, tapi tumbuh rumput nggak ada padi ya. Kalau kita ngejar agama, dunia pasti ikut ya, dunia pasti ikut kalau kita ngejar agama. Karena Bapak, kita harus paham ya Pak, dunia ini bayang-bayang, fata morgana ya. Sekarang Bapak mau mengejar, katakanlah Bapak mau mengejar burung, silakan dikejar, itu bukan burungnya Pak, bayangannya bagaimana bisa nggak Pak? Repot Pak tuh, repot ya. Burung bisa jalan, terbang, kita ambil bayangannya pengikutin. Mungkin burung itu ngelewatin sungai, kita kecebur. Burungnya di atas kan, kita kecebur karena bayangannya ke sungai. Nabrak pohon ke Pak, pohon apa? Kalau yang kita memang burung mah ini apa terbang, kita karena lewat pohon, bayangannya kita pohon ketabrak. Begitu Pak, dunia itu susah Pak, bikin susah. Ya, kena bayangan. Jadi kalau kita pengen matahari di depan ya, kita di belakang. Maka kalau matahari kita di depan, bayangan di belakang. Jadi bayangan ini ikut Pak ya. Jadi gitu Pak. Dunia bayangan ikutin Pak. Jadi bagi orang yang beriman Pak, Masya Allah Pak, dunia akan dimudahkan urusannya Pak. Urusan rezeki dimudahkan, keperluan kita dimudahkan Pak. Maka semua beres Pak. Maka kalau ada masalah kita lari pada Allah, SMS, sholat, masalah selesai. Jadi kalau ada masalah Pak, kita selesaikan dengan sholat, dengan kita minta pada Allah. Itulah Allah akan selesaikan dengan cara Allah Pak. Dengan cara Allah Pak. Kalau kita minta pada Allah Pak, yang ada apa Pak? Kecewa. Yang ada kita akan menjadikan kecewa Pak. Karena yang hanya minta kepada Allah, yang patut diminta hanya Allah Pak ya. Selain Allah nggak patut diminta, nggak patut disanjung, nggak patut kita harap. Harap minta hanya kepada Allah. Inilah Pak keuntungan Pak kita kalau kita berharap minta pada Allah. Keuntungannya dua Pak. Apa pertama masalah beres, yang kita harapkan dapat. Kedua, orang nggak tahu kan. Nah, tapi kalau mengharap kepada selain Allah, pada makhluk, pada benda, maka kerugiannya dua Pak. Orang tahu masalah kita dan masalah kita nggak beres, itu kan dirugi dua Pak. Orang paling kasihannya loh. Padahal karena yang memberikan masalah juga Allah, yang akan menghilangkan masalah juga Allah. Tapi kalau minta kita pada selain Allah, itu kan nggak nyambung Pak ya. Bapak ketahui Pak, rezeki dari langit, lalu nyari di bumi, bagaimana saya nyambung Pak? Sumber rezeki dari Allah, dari langit. Kita cuma sebab aja Pak ya. Kita cuma sebab cari rezeki itu melalui kantor. Itu sebab aja Pak. Dari perdagangan kan, itu cuma sebab aja Pak. Yang ngasih itu Allah. Yang ngasih sehat bukan obat Allah. Yang berjalankan saya berangkat dari Bogor ke Jakarta bukan mobil Allah. La ilaha illallah. Ini baru benar Pak, yakinnya Pak.
Kalau benar imannya, yakin Pak, semuanya ikut baik. Tapi kalau iman itu salah, semuanya salah Pak. Perbuatan kita salah terus, tidak ada benernya Pak. Karena salah iman. Ibarat Bapak mau bikin rumah, pondasi rumah itu Pak, itu iman. Nah kalau pondasinya lemah Pak, kurang semen, maka akan ambruk Pak. Akan ambruk. Jangan pun 10 tingkat Pak. Jangan pun 5 tingkat Pak. 2 tingkat pun akan rubuh Pak. Begitu juga iman Pak. Iman kokoh. Maka semakin kokoh iman, semakin Pak kita semakin akan ada kenyamanan hidup. Semakin kita ada kelezatan hidup. Semakin Allah dekat pertolongannya kepada kita Pak. Karena nyambung Pak. Begitu kita la ilaha illallah nyambung Pak. Doa nyambung. Masya Allah. Ini kalau iman kita kuat Pak. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan kita ini dimudahkan langkah kita. Mudahan kita ini dimudahkan segala urusan kita. Dimudahkan segala masalah kita. Dengan kita melalui amal-amal agama yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, anta wal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.